punten ya dok. Ya, nggak apa-apa, biasa. Gangguan jaringan ya, jadi Iya, biasa. hilang. Oke, teman-teman yang baru hadir di Bincang Tentang Sains, sekali lagi saya infokan hari ini tuh topiknya saya pilih yang menarik karena saya beberapa waktu kemarin itu handling counseling dan serasanya dia selalu menyatakan bahwa dia itu punya kepribadian ganda. Nah, kadang-kadang orang nggak ngerti gitu ya, kepribadian ganda sama mood yang berubah itu apa. Oke, teman-teman sekalian, kita undang Dr. Yu Hasan malam hari ini untuk bisa membahas dan ngajarin kita yang benernya kayak apa. Gitu ya dok ya? Iya. Apalagi baru pulang dari Eropa pasti lebih kinclong dan lebih ya lebih cerah gitu. Oh, minumannya sudah ada malam hari ini ya dok? Minumannya selalu ada. Oke, monggo dok. Iya, ini. Kalau kita ngomong split personality itu apa sih dok? Ya, sebetulnya split personality. Masalahnya itu adalah pada pengenalan. Jadi, pengenalan objek sih. Sebetulnya pengenalan objek. Ya, otak kita itu kan, otak kita ini adalah organ yang mengenali pola gitu, ya. Pola itu bisa dari luar atau bisa dari dalam diri kita sendiri. Yes. Itu dikenali oleh otak kita. Otak kita tugasnya memang itu. Otak kita tugasnya satu sih. Membuat bagaimana individu itu hidup selama mungkin. Itu fungsi utama otak. Iya, iya. Ya, fungsi utama organ otak itu adalah bagaimana individu itu bisa bertahan hidup selama mungkin. Yes. Udah, itu karena yang namanya tujuan dari hidup ini adalah mempertahankan kehidupan itu sendiri. Itu tujuan dari kehidupan. Jadi kalau orang apa maknanya hidup? Hidup ini, tujuan hidup ini apa? Secara biologi gitu ya. Secara sains, apa tujuannya hidup? Hidup itu tujuannya adalah untuk melanjutkan kehidupan itu sendiri. Nah, itu ya? dia. Jadi kalau saya hidup, melanjutkan kehidupan. Begitu kita punya generasi berikutnya, hidup sudah berlanjut. Ya? Jadi faktanya adalah sekitar 4,5 miliar kehidupan ini ada terus. Gitu. Ya, ya. Dilanjutkan oleh kehidupan. Oke, yang namanya satu spesies itu terus kemudian punah diganti spesies yang lain. Iya, memang begitu kehidupan ini. 350.000 tahun yang lalu belum ada manusia ini. Ya, prototipe manusia itu baru sekitar 350.000 tahun yang lalu ada yang namanya Homo sapiens, ya. Ya, itu 350.000 tahun. Jadi sebelumnya nggak ada manusia ini. Kalau seandainya suatu saat manusia itu juga nggak ada, ya nggak apa-apa juga. Pernah nggak ada. Gitu, ya, gitu. Betul. Orang dulu nggak ada ya. Iya, betul. Dulu nggak ada gitu ya. Yes. Ini poin-poin yang penting kita pahami supaya kita tidak mislead. Kita tidak salah memaknai kehidupan ini ya. Gitu. Yes. Kita tidak salah memaknai kehidupan itu. Misalnya ya, sekarang misalnya kalau kita ini baru 350.000 tahun itu. Kalau perkara ini cerdas, kecerdasan kita sekarang ini adalah kecerdasan kognitif ya. Bagaimana otak kita itu mengambil kesimpulan yang detail terhadap lingkungan kita itu. Apakah itu memberikan advantage? Nanti dulu. Belum tentu. Belum tentu. Kecoa itu ya, kecoa itu secara definisi cerdas bahwa dia bisa mempertahankan spesiesnya itu jauh lebih hebat dari kita itu. Itu jutaan tahun masih ada kecoa ini, kita belum tentu sampai jutaan gitu ya. Betul. Belum tentu. Kalau dibandingkan dengan pendahulu kita Homo erectus itu hampir 2 juta tahun bertahan gitu. Meskipun ya dia jangan dibilang ya, dia itu hanya memakai peralatan-peralatan sederhana, tapi faktanya spesies Homo erectus itu sudah jelas 2 juta tahun itu. Kita belum tentu bertahan segitu lama gitu. Ya, itu yang membahas. Nah,
otak itu adalah untuk per individu, otak itu adalah tugasnya itu bagaimana individu itu bertahan hidup lebih lama selama mungkin. Ya. Itu tugasnya otak. Kalau lapar Betul. makan, cari makanan, ada predator kita pergi lari. Itu adalah kerja dari otak kita itu. Ya jadi misalnya kenapa sih kita cemas itu? Berbeda dengan kecemasan celeng misalnya atau babi hutan gitu. Babi hutan itu hanya cemas kalau lihat singa, lihat harimau, cemas dia itu. Iya, iya. Ya, Karena musuh ya cemas. itu ya. Memangsa ya. Ada ancaman untuk kehidupannya itu. Cemas dia itu. Makanya kecemasan itu selalu orang menegang ototnya, terus kemudian kulitnya kering supaya bisa lari, matanya dilatasi, pupilnya gitu. Ya, itu adalah respon-respon fisiologis itu. Wajar, iya. Nah, betul. hanya Iya. saja kalau manusia ini itu bukan hanya seperti celeng atau babi hutan itu melihat macan. Dia paling lihat macan, lihat singa. Lah manusia ini banyak yang perlu dicemaskan itu akhirnya itu. Ini tagihan tanggal 25 nih. Ini bentar lagi harus tagihan gitu ya. Oh, besok gimana nih bos nih? Jadi akhirnya kecemasan itu meliputi kita. Jadi inget tagihan nih keringet dingin. Terus kemudian bosnya marah. Waduh, wah itu. Jadi akhirnya kecemasan kita itu adalah akumulasi dari sekian banyak masalah, terus kemudian kenapa manusia itu cemas. Nah, sama dengan yang namanya, kita kembali ke yang namanya split disorder personality ini ya, itu. Personality split disorder. Betul, Sebetulnya kalau kita ini terus membayangkan diri kita menjadi Superman pada anak-anak itu wajar nggak sih? Wajar, oke. Ya. Terus kita berlaku seperti Shinchan gini, pangeran pahlawan bertopeng. Ya, itu seperti Shinchan, pahlawan bertopeng gitu. Anak kecil wajar enggak? Wajar. Dan dia menghayati itu ya. Menghayati pakai baju, terus kemudian sampai di meja makan pun pakai pahlawan bertopeng. Itu wajar enggak? Wajar. Tidur kalau juga pakai baju itu, Dok. Oke. Kalau itu terjadi pada orang dewasa, wajar apa enggak gitu kan? Wajar apa enggak? Enggak wajar itu. Ya. Yes. Ya, betul. Sebetulnya karena peran dalam kehidupan anak-anak terus kemudian pada orang dewasa itu berbeda-beda. Ya. Pertanyaannya, siapa yang membuat aturan berbeda-beda itu? Ya kita sendiri gitu. Ya, betul. Budaya dan sebagainya ya. Itu. Hanya saja apa yang terjadi di otak kita itu tentu berbeda. Kalau pada anak-anak kita ngomong sendiri, dibiarin gitu. Dibiarin. Betul. Gitu. Ya. Tapi kalau ada orang dewasa ngomong sendiri, ini gila apa ya? Gitu ya. Itu. Nah, ini menarik ya. Kalau orang mendengar kata split personality itu identiknya dengan gila. Nah, memang untuk sekarang, nih saya sebenarnya udah ada tayangannya, tapi nggak tahu kenapa ini IG terganggu, nggak muncul nih sekarang di layar. Jadi, saya mohon maaf untuk teman-teman ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, untuk sekarang memang dari DSM-5, nggak disebut lagi itu gangguan gila atau jiwa atau split namanya adalah dissociative identity disorder. Nah, yes. Disosiasi, betul Dok. Itu istilahnya. Saya setuju dengan pertanyaannya. Jadi ada fragmentasi disorder. Ya Dok ya. Fragmentasi. Disorder. Disebut disorder kalau mengganggu. Dia mengalami fragmentasi. Ya terganggu. Disebut disorder betul. Kalau terganggu atau mengganggu. Betul. Kalau tidak merasa terganggu dan tidak mengganggu, disorder bukan? Enggak. Ya, enggak. Iya. Tapi proses di otak sama. Apanya yang sama nih Dok? Nah, karena menarik kan? Kalau orang di ID itu karena dia mengalami fragmentasi. Jadi sebenarnya ya ada ciri dirinya yang berbeda kan, fragmentasi itu terbelah ya Dok ya. Dan setiap ciri itu bisa menguasai dirinya, muncul dengan ciri yang bisa ekstrim berbeda gitu. Dan kalau kita lihat
ya dari DSM-5 ngomongnya gini dok, bahwa itu mempengaruhi 3 aspek, identitas, memori, dan consciousness. Nah itu dia. Itu Itu dia. dia yang pertanyaannya. Ya, Disebut disorder itu kalau dia nggak conscious. Itu. Artinya, nggak conscious. iya dia nggak sadar, dia nggak bisa membedakan kehilangan realita. Kalau kehilangan realita namanya ya psikosis itu sebetulnya. Yes, betul, betul. Ya, Nggak tahu ya. Kehilangan realita itu. Kalau anak kecil kehilangan realita, saya wajar anak-anak itu. Ya, dia Atau merasa belum dirinya. atau belum mengenal realita yang sebenarnya anak-anak barangkali ya, makanya perkembangan punya fantasi, otaknya, gitu. perkembangan otaknya kan kadang-kadang kita bilang kalau anak-anak itu wajar kayak gitu itu. Ya. Wah, aku ini Superman itu. Tapi coba yang ngomong itu orang dewasa. Batasnya memang blur sih, batasnya memang blur. Batasnya anak-anak yang boleh mengatakan dirinya itu batasnya memang blur. Tapi realita, reasoning itu penting. Yes. Ya, betul. Kalau dibilang realita itu kehilangan realita itu dasarnya apa sih? Lah reasoningnya dia masuk akal apa tidak itu? Logis, rasional atau tidak itu? Ya. Reasoning. Reasoning. Nah, nalar ya dok, penalaran ya. Nah, nalar kita itu kan sering sudah diacak-acak nih nalar kita ini yang benar jadi salah jadi benar gitu. Betul. Jadi seolah-olah yang beginian ini juga blur juga itu. Hanya saja kalau apa yang terjadi di otaknya jelas yang terjadi sebetulnya. Tadi yang disebutkan Mbak Joyce tadi 3 nih. Salah satu adalah memori. Memori ini adalah paling penting. Kenapa? Seseorang tidak akan menjadi apapun yang tidak pernah dia kenal. Good. Tidak akan menjadi siapapun yang tidak pernah dia kenal itu ya. Oke. Misalnya terus kemudian orang Amerika sana terus dia mengalami DID jadi Lea. Nggak kenal, nggak pernah lihat Lea dia gitu. Iya. Nggak kenal. Iya. Ya. Good, betul dok. Ya, selalu melibatkan memori. Kenapa? Justru memori ini yang paling utama. Mendasar. Dia tidak akan split-splitnya lah ya. Entah dia split 1, split 2, split 3 sampai 100. Itu adalah perkara apa yang dia kenal dalam memorinya. Yang pernah dia alami, yang pernah dia lihat, yang pernah dia dengar. Dia kenal gitu ya. Dia kenal. Misalkan saya jadi Tuhan Zeus lah ya. Karena dia pernah diceritain soal Zeus itu ya. Yes. Betul. Saya ini sekarang jadi karambol misalnya ini kan. Ya kan siapa saja bisa. Terus ada saya jadi patung ada itu. Loh, pernah ada yang jadi penggaris itu ada. Ada ya. Ada, saya lihat sendiri waktu saya masih koas itu ya, masih itu. Pernah jadi penggaris. Jadi dia ini personality disorder. Kok bisa terus? Kamu jadi apa itu? Penggaris. Lah penggaris kok ngomong gitu ya. Oke, menarik ya. Artinya memori itu kan memang apapun yang sudah pernah masuk dalam kognisinya gitu. Nah, yang menarik dok, ada sebuah kasus diceritakan bahwa ketika dia mengalami fragmentasi tadi gitu ya, ada satu ciri, betul istilahnya alters namanya ya, alter gitu ya. Ciri ini itu menganggap dia pernah traveling, katakan misalnya ke Solo gitu ya dok ya. Nah, tapi ketika ditanya apa yang terjadi di sana, bagaimana pengalaman ketika di Solo, dia nggak ingat dok. Tapi dia merasa dia pernah ke Solo, gitu. Padahal orang yang alternya ini kayaknya kan nggak pernah jalan-jalan ke Solo gitu. Nah itu gimana proses memorinya dok? Oke. Sebetulnya kita bicara mengenai memori ya. Memori ini menarik. Memori itu bergeser. Apa yang kita ingat, Mbak Joyce ingat tentang kejadian waktu yang lalu, sekarang akan berbeda dengan yang Mbak Joyce ingat kejadian dulu itu sebulan lagi. Akan beda. Betul, setuju. Ya?
Yes. Itu yang membuat memori. Dan memori ini ada 3 hal yang penting. 1, memori implisit. Yang kedua, memori eksplisit. Eksplisit, ya, Ya, betul. Ya. memori implisit itu tidak disadari secara penuh, gitu ya. Kita ingatlah cara kita makan, gitu ya. Cara kita naik sepeda, cara kita naik motor, itu. Tanpa kita sadari bagaimana kita naik sepeda, kita berjalan. Berjalan itu adalah melibatkan memori implisit. Yes. Memori implisit. Ya, tidak Betul. kita sadari secara penuh. Jalan, makan, gitu ya. Seplet-sepletnya orang tidak akan berubah cara makannya, gitu. Itu menarik ya. Jadi cirinya nggak berubah ya dok sebenarnya. Nggak berubah. Hanya saja yang membuat dia itu seperti itu. Nih, memori yang kedua nih, memori eksplisit. Eksplisit, ya. Ya. Dan betul. memori eksplisit ada 2. Memori eksplisit ada 2. Yang pertama memori semantik. Betul. Eksplisit semantik tentang apa, bagaimana, apa-apa, siapa, tempat, waktunya, kapan, itu adalah semantik. Nah, yang kedua adalah memori eksplisit yang namanya episodik. Nah, ini yang namanya split disorder ini yang kacau 2 ini. Gitu. Ya. Semantik dan episodiknya. Semantik itu ada pada lobus temporalis lateralis, itu di situ ya tempatnya. Nih, jadi memori kita itu kan tidak disimpan di satu tempat. Betul. Ya, memori kita itu memori kita itu disimpan di semua bagian otak ini. Menyebar di semua. Menyebar itu, ya, menyebar. Ada yang di bagian korteks, tergantung. Misalnya saya main saksofon itu ya. Ingatan saya pada saat main saksofon itu disimpan di semua bagian di otak. Misalkan nada-nada yang saya dengar itu saya simpan di auditory cortex. Ya, kenapa? Lah yang memang pendengaran ya di auditory. Cortex, ya betul. Saya melihat jarak dari touch dari saksofon itu, melihat dengan mata saya disimpan di belakang. Visual cortex di sini. Visual cortex. Visual cortex. Terus kemudian kalau saya melihat ada teman saya yang melihat pada saat itu saya simpan di gyrus piriformis, fusiformis itu ya. Ya. Gyrus fusiformis, lihat. Nah, terus kemudian emosi yang saya rasakan selama saya main itu, saya simpan di limbic system. Oke. Nah, terus bagaimana kemudian pada saat saya mencoba merekonstruksi ingatan saya, itu semua saya rangkum jadi satu. Ya, betul. Sehingga pada saat berbeda, ingatan saya akan berbeda, gitu. Karena mencoba merekonstruksi 2 hal, banyak hal, bahkan ratusan hal dari semua tempat ini menjadi satu gambaran. Jadi memori kita itu tidak tersimpan dalam sebuah gambar atau film atau narasi lengkap gitu, tapi terpecah-pecah. Sehingga pada saat kita recalling, merekonstruksikan apa yang memori dalam kita merekonstruksi tiap saat akan berbeda. Dan yang unik adalah, kalau Mbak Joyce sekarang ditanya, Mbak Joyce, apa yang terjadi pada saat Mbak Joyce wisuda? Gitu. Itu biasanya ingat tempatnya, ingat tanggal berapa atau kapan itu ingat. Tapi aku lali dok, lali. Ya artinya tempatnya di situ pada saat selesai ujian biasanya, ya kan? Gitu. Nah, kalau yang terjadi apa Mbak Joyce? Mbak Joyce akan mencoba merekonstruksi apa yang terjadi pada saat wisuda itu. Ya. Sekarang saya tanya begitu, terus Mbak Joyce membicarakan. Oh iya, waktu itu saya gini, menjadi sebuah narasi. Ya, betul. Kalau seandainya
1 bulan lagi saya menanyakan dengan pertanyaan yang sama, Mbak Joyce akan kembali ke sekarang, bukan ke yang waktu Yang wisuda dulu. itu. Iya, betul. Betul. Ya. Betul. Jadi Betul. pada saat Mbak Joyce mengingat adalah Mbak Joyce mengingat tentang narasi terakhir Mbak Joyce membuat itu. Kalau begitu ada unsur apa namanya? Pemaknaan secara Subjektivitas, emosional ya. iya. Rasa Memang di situ bukan masuk. hanya emosi, semua hal di situ. Sehingga memori kita itu bergeser. Dan secara statistik, selama 1 tahun, memori kita itu bergeser 50%. Betul. Saya setuju. Statistik. Ya, statistik. Ya? Yes. Nah, itu persoalannya kalau terjadi gangguan di lebus temporalis ini, bagaimana orang itu kesulitan merangkai sebuah cerita dalam memori episodiknya. Yes, betul. Ya? Di situ ya. Memori episodik itu sebetulnya melibatkan memori semantik. Ya, betul. Ya misalnya, memori semantik itu tentang di mana, kapan, siapa, apa. Ya, itu. Ya. Nah, ya misalkan ibu kota Amerika di mana? Washington. Itu adalah memori semantik gitu. Semantik, ya. Semantik gitu. Tapi kalau kamu tadi pagi ngapain? Nah, dia akan mencoba merangkai sebuah cerita tentang apa yang diingat tadi. Saya ketemu ini, saya melakukan ini, dia melakukan. Nah, itu perlu merangkai sebuah narasi. Nah, itu tugasnya lobus temporalis itu. Oke. Ya. Mencoba menggabung semua rangkaian itu. Nah, kalau ini kacau itu. Nah, itu tadi. Salah satunya bisa saja dia memang betul-betul hilang memori episodiknya. Seperti pasien-pasien yang ya itu ada banyak itu. Jadi kalau ditanya, kamu tadi ngapain? Bingung dia, atau nanti malam kamu mau apa? Bingung dia itu. Itu bisa terjadi juga pada penderita demensia dong, Dok. Demensia itu biasanya dia justru pada episodiknya duluan, semantik belakangan. Oke, ya? Yes. Good. Tapi orang demensia pun yang namanya memori implisitnya jarang lupa. Itu caranya makan, caranya jalan, betul. Jarang lupa. Pantas dia ingat ya. Nah, yang menarik, Dok, kalau kita melihat disosiatif identity disorder ini, karena dia fragmentasi, artinya ada episodik yang mungkin dia tidak bisa recalling, kan begitu ya? Iya, betul. Ya, dia nggak bisa recalling. Yang di Solo tadi itu. Ya, betul. Dia tahu dia pernah jalan-jalan, tapi dia nggak tahu. Nggak ingat gitu. Nah, nggak ada itu. Namun ketika alter yang satu yang muncul, memori itu bisa diingat dengan baik. Muncul lagi. Iya. Muncul artinya lagi. Itu momentum ya sebenarnya, Dok. Iya, sebetulnya sekali lagi gangguannya ini kan gangguan yang terjadi secara fungsional. Gangguan fungsional. Fungsionalnya di mana? Fungsionalnya tadi itu dia merangkai sebuah cerita itu, sebuah narasi utuh itu kacau. Kalau kita lihat ya, coba di sehebat-hebatnya orang yang split disorder itu, dia tidak bisa merangkai sebuah narasi utuh yang koheren, itu tidak bisa. Gitu. Iya, betul. Ya? Betul. Artinya setuju. Ada masalah pada kemampuan dia merangkai untuk merangkai. Iya. Apalagi itu tidak terjadi secara faktual itu. Ya, kalau saya misalnya ini tadi pagi nih ya, jalan gitu ya, ketemu seseorang. Nih, saya mau ke rumah sakit nih, ketemu seseorang. Ya, terus kemudian ditanya itu, kamu tadi ngapain? Nah, orang ini nggak suka kalau saya jalan sama satu orang itu. Saya akan merangkai sebuah cerita yang masuk akal supaya membuat dia itu tenang, senang ya.
Bohong, ya bohong itu. Dan seperti yang kita bilang, bohong itu memerlukan kemampuan kita untuk berempati. Karena bohong itu kita kira-kira yang membuat orang ini senang apa ya? Itu. Ya, ya. Mencari alasan yang paling membuat Iya, nyaman, aman iya, gitu ya. nyaman bagi dia. Beda dengan menipu. Ya, Kalau menipu itu kan kita ya, mau ya, mencari ya, keuntungan itu, ya. Nah, betul. itu dia. Nah, kemampuan seperti ini pada penderita split disorder itu hilang Ya. semua itu. Jadi dia nggak Oke. peduli dengan orang nyaman atau tidak. Dia ngarang sendiri sebuah cerita itu. Berarti titik beratnya ada di consciousness ya, karena kalau kita lihat, ya betul ya dok, karena kan gangguan itu terjadi ketika seorang di ID ini tidak bisa kontak dengan realita, kan itu intinya. Realitanya hilang. Ya, betul. Realitanya hilang gitu. Ya, realitanya hilang. Kenapa pada anak-anak itu dianggap wajar? Loh, pada anak-anak realita itu bisa seringkali belum ada kok. Coba Mbak Joyce, umur 3 tahun inget nggak? Gak inget aku. Tuh kan, belum kenal realita itu. Ya, belum kenal realita itu. Jadi realitanya nggak ada. Jadi pada anak-anak, wah aku Superman, nggak apa-apa, memang wajar itu. Tapi kalau saya bilang saya Superman, gendeng takon iki gitu ya. Tapi banyak dok yang gitu dok. Banyak. Nah, pada split disorder ini, rangkaian ini yang sering lompat-lompat. Nah, pertanyaannya lompat-lompatnya itu di mana? Nah, ini ada yang namanya korsletnya itu. Korsletnya itu yang paling sering antara amigdala dan hipokampus. Di situ. Itu. Oh, oke. Ya, korslet, jadi artinya korslet, di luar kendalinya itu terjadi begitu saja. Gitu ya. Di luar kendalinya, korslet. Sehingga dia lompat-lompat gitu. Lompat-lompat. Nah, itu yang menjelaskan kenapa split disorder itu sering dipicu oleh trauma masa kecil. Yes, itu dia. Betul. Causesnya adalah penyebabnya bicara soal trauma dan berhubungan dengan abuse biasanya, dok. Penyiksaan. Itu. Ya, karena dia merasa pada saat kecil, kalau saya disiksa ini kenapa sih? Mungkin karena saya ini, gitu ya. Jadi dia otak ini kan mencoba melihat pola dan merespon pola itu dengan cara emosional itu supaya dia tidak mendapatkan perlakuan itu. Punishment. Gitu. Yes. Yeah. Nah, otak ini ya konsep reward and punishment-nya itu yang kemudian setiap kali aku jadi ini kok kayaknya dia aku nggak apa ya namanya otaknya itu kan mengambil kalau aku jadi cewek kayaknya nggak apa-apa deh gitu ya itu misalnya anak cowok itu ya ngomong gitu ya itu ya tapi ya gini ya Mbak Joyce ya yang terjadi split itu istilahnya se-ekstrim-ekstrimnya itu ya nggak kayak film Split gitu ya itu keterlaluan itu sampai jadi monster ya dah sampai jadi monster itu keterlaluan itu ya itu hanya sekali saja kenapa yang terjadi adalah pada saat itu terjadinya pada saat yang namanya amigdala dan hipokampusnya. Ini memori ini penting karena memori yang paling sulit kita hilangkan. Artinya memori yang paling kuat tentang kita ya terhadap memori. Ya. Memori kita itu kan gampang hilang. Memori kita ini yang paling tidak gampang hilang kalau berhubungan dengan emosi. Nah, oke. Nggak mudah hilang itu ya? Nggak mudah hilang itu. Misalkan Mbak Joyce mungkin ada yang sangat berkesan pada saat ibunya marah-marah, bapaknya marah-marah sampai mukul. Secara emosional itu. Wajahnya aja ingat gitu ya. Marahnya itu ingat gitu. Ya. Justru kalau biasa-biasa nggak ingat. Tapi kalau emosi, muka-muka emosi itu lebih diingat. Jadi secara emosional itu ingat. Emosi satu. Yang kedua tempat itu. Tempat itu sulit dilupakan tempat itu. Sulit dilupakan tempatnya. Ya, tempat itu. Makanya kalau pacaran tuh inget ya dulu ke sini, dulu ke sini. Momennya itu ya. Momennya tempatnya itu ya, tempat. Nah, kenapa? Karena ada yang namanya neuron tempat itu ada.
Sel tempat itu Hmm. ada itu. Itu khusus ya, Dok ya? Iya, ada di hipokampus kita Hmm. itu ya. Ya, ya, ya. Ya, Oke, ada di kampus oke, kita. Ya itu. oke. Sel tempat namanya. Sel tempat itu Hmm. memang. Sel Ya, sel location tempat. sel itu. Ya, sel Hmm. tempat. Jadi menentukan tempat kita di mana itu. Itu Hmm. itu ada di hipokampus. Nah, yang ketiga adalah narasi itu. Hmm. Narasi itu. Coba, Mbak, itu yang namanya 22/7 itu. Pi itu Fit. ya. Pi itu ya. 22/7 Ya, itu. ya. Itu berapa koma di belakangnya? Banyak itu. Banyak. Wah, Banyak. ribuan itu. Ya. Ada seorang yang hafal gitu. Oh Ada iya, orang yang hafal. dokter Ada. kayaknya hafal ya. Dokter pasti hafal. Ya, itu hafal ya. Ya. Bayangin, itu hanya sekitar ya ribuan lah ya. Ribuan angka itu. Itu tapi nggak banyak. Oh, paling sedunia ini nggak sampai selusin lah gitu ya. Itu. Iya, iya. Tapi bayangkan, yang namanya misalnya apa? Skenario Romeo and Juliet-nya William Shakespeare. Itu berapa ribu huruf? Hafal semua loh, banyak itu. Iya, iya. Ya? Iya, Jadi betul. kalau huruf itu dirangkai jadi sebuah narasi itu gampang diingat itu. Jadi ada 3 hal ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama emosi, yang kedua tempat, yang ketiga dan narasi. ketiga adalah narasi. Oke. Nah, ini berhubungan. Kalau ini berjalan secara beriringan, terus rasional, emosional dikit-dikit nggak apa-apa, tapi dikendalikan secara rasional, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau korslet lah, ini dia itu. Iya, apalagi korsletnya udah nggak kena sama realita, jadi persoalannya ada di situ. Hilang. Kenapa? Ya. Karena betul. Tadi korsletnya antara amigdala dan hipokampus tadi. Dan hipokampus, yes. Korslet gitu ya. Sehingga narasinya, lah ya nggak nyambung gitu. Joko Sembung main gitar, nggak nyambung jreng gitu ya itu. Nah, yang menarik dok, ketika di ID ini, tadi ada yang bertanya nih dok, cirinya di ID apa? Yang pertama memang kalau kita lihat dissociative identity disorder ya, 3 itu tadi ya. Ada 3 kan ya? Iya, memang ada identity yang terpisah, fragmentasi, kemudian ada gangguan pada memori tadi, yang terutama pada korsletnya antara hipokampus dan amigdala, begitu ya dok. Dan yang ketiga adalah consciousness. Kesadarannya terhadap realita, ya, realita itu yang di sekitarnya. Nah, 3 itu menarik ya dok. 3 itu cirinya. Ada yang bertanya. Nah, sebelum saya lanjut dengan topik berikut, ada yang nanya gini dok. Kalau kita lihat kondisi dulu ada sosok yang sangat terkenal, itu namanya Sybil ya, dan bukunya populer banget gitu ya dok ya, Sybil ya. Tahun berapa udah lama. Dan itu akhirnya bisa dibantu dengan berbagai macam terapi sehingga diarahkan kepada dua alters yang tinggal gitu. Nah, ada yang bertanya, itu mungkin nggak ketika memori itu terbelah atau alters itu akan memiliki ciri memorinya masing-masing gitu dok? Ya, perlu diingat psikologi zaman itu pendekatannya itu modelnya sama. Oke. Itu dia ya. Gitu. Yes. Jadi kalau dengan pendekatan itu, terus kita itu ngitung-ngitung ya. Ngitungnya kan gini. Kalau ada 100 orang sakit batuk, dikasih 1 obat, 80 orang sembuh. Obat ini bagus nggak? Bagus. 80% sembuh. Iya. Tapi kalau ada 100 orang batuk, dikasih obat ini, hanya 1 yang sembuh, obat ini jelek apa enggak? Ya jelek, nggak usah dipakai. Sekarang ada sekian banyak orang dengan DID, dengan metode itu, hanya Sybil yang berlangsung, metode itu bagus apa jelek? Ya belum, nggak bisa kepakai, belum terbukti. Ya jelek itu, cuma satu. Kebetulan aja si Sybil ini ya itu. Kebetulan ya. Kebetulan aja. Nah, ini logika ya. Logika. Yes. Dari ribuan orang dengan pendekatan yang begitu, hanya Sybil yang berhasil itu. Artinya metode ini
nggak guna, orang ribuan nggak bisa, cuma sipil aja. Kebetulan Yes, aja sih yes. gitu. Itu. Ya, kebetulan saja. Jadi ini Kebetulan bisa gitu. membuktikan ya, membuktikan Kebetulan banyak yang gitu. bertanya, ini ada yang bertanya, Dok, apakah alters itu bisa balik lagi gitu? Bisa Sekarang ke ya, satu gitu. ya kembali. Kalau 100 orang terus Mm-mm. menggunakan satu metode, 80 orang kembali ke satu atau dua, it is work. Ya, 80%. yes, 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 betul. Nah, Itu dia. pertanyaannya, 1000 orang dibegituin itu cuma berapa ya, Bang? Berarti ini metode ini nggak guna itu. Ini kayak gitu. Oke, karena menarik ya. Eh, eh, kalau nggak guna begitu banyaknya yang make kan gitu, Nah, Dok. iya itu ya. Itu dia ya. Itu. Itu yang menarik gitu. Ya itu dia. Karena kita itu kadang-kadang itu ya, orang itu kalau sekarang gini, kita berbicara mengenai Freud misalnya. Ah, Sigmund Freud. Sigmund ah. Freud itu ilmuwan atau filsuf? Ilmuwan tapi ada filsufnya, banyaknya filsuf Dia kayaknya ya. pendekatannya pendekatan filosofi. Gitu. Iya, benar, Dia benar. tidak pernah menghitung pasien saya sekian, saya coba dengan ini sekian persen. Tidak pernah. Gitu. Oke, oke. Dia menyimpulkan sendiri mimpi-mimpi pasien, mimpinya dia disimpul-simpulin sendiri gitu. Jadi ada artinya gitu ya. Lah iya, Ada artinya dia Oke. tidak pernah. Bener enggak kesimpulan saya ini? Enggak. Dia menggunakan pendekatan filosofis itu. Ya. Pertanyaannya, Yes. kenapa secara filosofis kok pegang punyanya misalkan Freud kok enggak Jung misalnya gitu. Emangnya Ya, Jung betul. salah, Freud lebih benar. Iya, Why iya, gitu. iya, Nah, iya. jadi penjelasannya adalah itu. Pendekatannya itu pendekatan filsafat itu. Filsafat itu seringkali ya memang nggak ada buktinya. Pokoknya Nggak aku ada ngarang yang dasarnya. logis. Ya, 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 ya. ngarang yang Setuju logis. saya. Setuju. Ya, nggak ada. Nah, Plato itu misalnya. Plato. itu menarik, Dok. Kalau sekarang katakanlah pendekatan itu nggak bisa kita terapkan lagi gitu ya. Iya, iya, Dengan iya, berkembangnya ilmu pengetahuan yang baru. iya. Nah, ini saya ambil dari DSM-5 kembali Iya. bahwa di Eropa dan di Kanada, Amerika itu 90% penderita DID itu punya kecenderungan untuk bunuh diri. Ya. 70% deh, 70%. Ya. Ya, padahal secara kontak realita kan mereka nggak ada, putus gitu ya. Namun mereka punya kecenderungan untuk itu, attempt gitu, to suicide gitu. Ya, attempt to suicide. Yes. Gitu. Ya. Itu kalau dilihat dari mana tuh, Dok, datangnya? Kalau kita lihat ada salah satu gejala yang beririsan dengan depresi gitu. Ya. Yes. Dengan depresi, bahkan ada yang beririsan dengan bipolar juga gitu. Betul. Kenapa? Lah karena melibatkan emosi. Memang gitu. Ya, gitu. Yes. Melibatkan karena emosi. memori. Memori. Karena memori emosinya ini yang paling terganggu dalam hal ini ya. Nah, ya itu dia itu. Ya. Jadi kalau kita itu melihat gangguan kejiwaan itu batasnya blur kok. Iya, betul. Definisinya itu dengan satu dengan lain itu batasnya nggak tegas gitu. Wajar karena otak kita itu tumpang tindih satu dengan yang lain gitu. Ya, tumpang tindih itu. Seperti sekarang bagaimana menganggap sebagai misalkan personality split ini sebagai disorder itu. Kalau dia gembira-gembira aja kenapa? Dan nggak ganggu orang lain misalnya itu. Apakah itu tetap disebut sebagai gangguan itu? Ya, ya. Nah itu yang membingungkan. Tadi banyak pertanyaan juga di sini. Apa sih yang membuat itu teridentifikasi? Nah, buat teman-teman sekalian, memang harus dilakukan sebuah diagnosis gitu ya, Dok. Nah, jadi jangan tebak-tebak buah manggis gitu. Jadi berubah memorinya hilang bentar, wah ini DID gitu ya. Sekarang ya, Dok ya. Mbak. Iya, sekarang gini ya Mbak Joyce ya. Sebetulnya yang namanya DSM atau yang kemudian nanti jadi PPDGJ itu kan ya tidak langsung kemudian diubah semua itu. Yes, setuju. Ya, setuju. Ada bagian-bagian yang memang
udah deh kita belum dapat pemecahannya, ya udah pakai yang lama aja. Pakai itu Kan lagi. memang Ya. begitu, itu, Betul, ya. betul. Saya setuju. Karena Ya. yang namanya gap antara teknologi dan pengetahuan itu kan luas, gitu. Pengetahuan kita tentang neuroscience itu tidak serta-merta bisa diaplikasikan sebagai teknologi loh, gitu ya. Gitu. Kenapa? Tuh ya, ini orang ini ya banyak itu. Misalkan saya paham seperti ini itu ya. Kalau saya sini tak operasinya aja tak benerin gitu. Tetapi kan belum tentu disetujuin oleh orang-orang psikiater dunia gitu. Iya. Nah, itu menarik, Dok. Saya jadi ingin bertanya, apakah metode operasi katakan itu bisa menghilangkan semua symptoms dari DID? Absolutely. Oke. Sekarang kalau kita kenapa bilang sekarang itu yang namanya psikologi itu jadi biopsikologi? Karena yang namanya psikologi itu berdasarkan biologi. That's right. Basicnya itu. Ya, betul. Biologi. Basicnya itu. Kalau kita breakdown lagi, biologi itu tentang fisika, benar nggak? Betul. Oke. Kalau kita tahu persis mekanismenya, berarti kita bisa manipulasi dong? Bisa. That's it. Bisa. That's it itu. Nah, itu jawabannya. Karena ada juga yang bertanya, apakah harus pakai farmakologi gitu. Ternyata farmakologi pun itu soal fisika. Kita berbicara tentang interaksi antar kimia kan. Lah kimia itu kan ya barang fisika itu. Iya, setuju. Itu dia tidak berlebihan kalau Elon Musk mengatakan yang namanya Neuralink ini masa depannya luas ini. Tergantung termasuk juga untuk beresin masalah orang-orang yang split disorder. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya untuk penanganannya sudah sangat memungkinkan. Iya, betul. Sangat memungkinkan. Hanya saja yang namanya praktek kedokteran itu sangat tergantung dengan yang namanya kode etik. Ya, etika gitu. Perlakuan kita kepada orang itu sangat tergantung dengan etika gitu ya. Misalnya operasi mancungin hidung bisa, tapi kan nggak bisa. Sini kamu tak paksa hidungmu tak mancungin, nggak boleh. Gitu. Yes. Sama dengan orang psikopat misalkan. Dokter itu bukan algojo. Kalau misalkan orang psikopat diputuskan oleh hakim untuk diubah otaknya oleh dokter bedah saraf, nggak boleh itu. Dokter bukan algojo. Iya, bukan algojo. Kecuali yang bersangkutan, dok saya psikopat, dok tolong saya dioperasi. Lah ya nggak apa-apa. Tapi mana ada orang psikopat orang ngaku. Betul. Gitu. Iya, betul. Sama seperti penderita DID ya, Dok ya. Sama. Itu. Iya, betul. Artinya sebenarnya buat teman-teman yang sedang menyaksikan, tadi ini masih ada yang nanya-nanya lagi, mungkin belum ngikutin dari awal gitu ya, bahwa dissociative identity disorders ini penyebabnya umumnya, ini masih umumnya juga menjadi dari sebuah trauma masa kecil dan biasanya berhubungan dengan abusement atau penyiksaan. Nah, memang ini bukan jadi penyebab tunggal ya, Dok ya, kalau dilihat ya. Pasti ada faktor-faktor lain yang akan menyertai. Gitu. Iya, betul. Bukan faktor tunggal. Nah, untuk apa faktornya perlu mengalami diagnosis. Dan buat teman-teman yang memang merasa kok saya ini agak-agak punya alter ego atau alter lain yang banyak, coba dicek ke psikiater atau psikolog ya, supaya memastikan Anda bukan DID. Itu ya, Dok ya. Itu sebetulnya kalau pakai MRI ya, pakai MRI fungsional jelas kok langsung kelihatan. Langsung kelihatan ya, Dok? Kelihatan. Dok, sederhananya ya, kalau menggunakan MRI gitu ya, ini DID. Apa sih yang paling sederhana bisa kebaca gitu, Dok? Nah, aktivitas kita pada saat kita misalkan melakukan sesuatu, itu kan jelas. Misalkan pada saat orang itu terus kemudian melihat, itu terus kemudian ada ya kita melihat polanya, ini orang ini terganggu nih. Jadi antara hubungannya antara yang namanya rentetan dari amigdala terus kemudian ke hipokampus terus kemudian ke aktivitasnya jelas nih. Jadi sebetulnya yang begitu-begitu itu lebih gampang dilihat. Oke. Itu
itu yang menjelaskan. Jadi sebetulnya sekarang itu makin lama kita itu makin sederhana. Tubuh kita itu nggak canggih-canggih amat kok sebetulnya, nggak rumit gitu loh ya itu. Ya sederhana. Ya kita itu sederhana tapi ya jangan disederhanakan gitu ya. Maksudnya itu orang itu menggampangkan itu, padahal sebetulnya ya kalau di breakdown tubuh kita ini sederhana. Itu misalkan biologi itu karena kerja sel. Sel itu apa? Lah sel itu kan disusun oleh bahan-bahan alam yang bekerjanya sesuai dengan hukum alam itu. Nggak ada kan takayul dalam tubuh kita itu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa sekarang pendekatannya adalah biopsikologi. Betul. Bukan psikologi. Kita sudah paham kok yang namanya psikologi. Psikologi itu adalah hasil kerja dari otak yang biologi itu. Betul. Ya. Betul. Setuju, Dok. Ya. Setuju. Nah, itu yang menjelaskan. Jadi sebetulnya misalkan tentang sleep disorder ini ya. Ini mulai diteliti dan kemudian dilakukan zaman MRI masih sederhana tahun 98, tahun 2000 gitu ya. Jadi sebenarnya sudah jelas itu ya. Sudah jelas, makanya terus kemudian di tahun-tahun 2008 itu mengenai ini itu tersampaikan, apalagi terus kemudian pada saat tahun 2011 2011. Ya. 2011 itu waktu ada pertama di mana pertemuan neuroscience dunia yang dihadiri oleh 32.000 orang dan kebanyakan itu psikolog gitu ya. Banyak psikolog yang ternyata yang lebih tertarik dengan neuroscience itu lebih banyak psikolog daripada dokter itu. Iya, daripada dokter itu. Kayaknya gitu sih, Dok. Nah, akhirnya informasi-informasi tentang neuroscience itu nyampe kepada psikolog dan psikiater. Dan itu kalau kita lihat perbedaan antara DSM 4 dan 5, itu jauh bedanya. Iya, betul. Ya? Betul. Bedanya jauh. Pengelompokannya jauh lebih sederhana itu. Betul. Jauh lebih sederhana. Ya, tentang psikosa. Kalau dulu lah misalkan kita belajar di DSM 3 atau DSM 3 deh. Ya. Itu yang namanya psikosa itu. Ada yang namanya schizofrenia, ada itu. Nah, ada katatonik, ada manik depresif. Udah banyak banget. Sekarang makin sederhana itu. Yes. Nah, ini Dok, mungkin supaya merangkum semua ya. Ketika proses operasi dilakukan, katakan mengembalikan kembali kewajaran hipokampus dan amigdala untuk bekerja. Apakah memungkinkan kembali penderita DID untuk kontak dengan realita? Karena pengalaman saya dulu ya, selama saya praktek di rumah sakit jiwa, kasihan Dok, orang seumur hidup jadi gitu, seumur hidup, gitu loh. Betul. Nah, sebetulnya consciousness itu adalah algoritma yang belum kita pahami justru. Ya itu. Justru algoritma yang belum kita pahami dengan jelas adalah algoritma tentang consciousness itu, ya. Nah, kesadaran atau consciousness atau rasa keberadaan diri, kesadaran itu. Iya. Kesadaran itu adalah yang algoritmanya kita belum mengetahui dengan jelas. Rumusannya belum paham gitu ya. Algoritmanya itu algoritmanya. Karena semua ini masalah algoritma, misalkan tadi itu semua algoritma, memori itu kita udah paham lah, emosi itu kita udah paham lah. Consciousness atau rasa sadar keberadaan itu yang belum kita pahami penuh. Itu yang menjelaskan kenapa sampai sekarang itu belum ada yang namanya artificial intelligence itu yang sadar itu. Karena kita belum tahu itu. Iya. Kalau kita sudah tahu, kita membuat itu yang sadar itu. Nah, consciousness itu sendiri sampai sekarang ya di antara neuroscientist itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ada yang kekeh bahwa ini berhubungan dengan hal-hal yang biologis itu ya. Sehingga tidak mungkin hal-hal yang non biologis itu mempunyai kesadaran. Ini kemungkinan paling kecil sih ya. Kemungkinan kedua, kita akan segera menemukan algoritma
kesadaran. Sehingga kita bisa membuat itu kan manipulasi sesuka kita lah itu ya. Yes, oke. Atau yang ketiga ini yang lebih mungkin adalah ini AI ini ya, artificial intelligence ini akan segera mencapai kecerdasan tertentu dan dia mengembangkan kesadarannya sendiri gitu. Ini 3 kemungkinan ya dalam yang dalam proses sekarang dalam dunia neuroscience itu sekarang kita diskusikan ya. Ya kita ini tidak terobsesi dengan kebenaran ya. Di antara 3 yang paling benar yang mana nanti kita tunggu aja gitu ya. Hanya saja mengenai realita tadi itu lah untuk mengatasi misalkan mengembalikan realitanya gimana? Ya. Kita memanipulasi antara 3 memori tadi. Memori implisit, semantik, dan episodik. Gitu. Oke. Ya, kita melakukan itu semua tailored sih memang tailored. Ya, masing-masing orang tidak sama. Berbeda ya. Gitu ya. Masing-masing orang tidak sama ya. Masing-masing orang tidak sama. Tailored. Bagaimana orang ini akan berbeda dengan orang yang lain meskipun dia sama-sama di ID gitu. Karena di ID setiap orang itu juga berbeda, variasinya luas. Jadi memang tailored. Jadi yang namanya neuroscientist ini memang kayak penjahit yang menerima pesanan itu, tidak seperti konveksi gitu ya itu. Ya, saya setuju karena memang memorinya juga sudah berbeda dengan background pengalaman yang berbeda gitu ya. Oke, ini menarik sekali ya teman-teman semua bahwa kita belajar ternyata masa depan itu sudah di depan mata gitu. Artinya penanggulangannya sudah sangat real jika kita mau melek ya, Dok ya. Kita bersedia melek gitu karena kita masih terpaku barangkali dengan banyak norma, banyak etika-etika yang relatif agak menghambat barangkali sehingga kita memilih untuk mempertahankan pendekatan yang lama gitu. Karena saya sejujurnya prihatin juga untuk membatasi sih Mbak itu. Ya, etika betul. Itu juga untuk mengatur. Saya setuju ya. Setuju. Ya, ada fungsinya untuk itu ya, Dok. Ada, ya. Yes. Kita membatasi trespassing. Jadi haknya orang itu enggak kita potong. Setiap orang punya hak. Even itu orang di ID gitu ya. Ya. Orang di ID juga punya loh kesempatan untuk mendapatkan itu ya. Betul. Tidak boleh diterabas itu. Nggak boleh terabas. Iya, karena banyak hal yang terjadi begitu, Dok. Dianggapnya mereka tidak akan punya kesadaran seumur hidup. Jadi disimpan di sebuah rumah gitu, anggap saja gitu. That's the problem itu masalah itu. Ya, dan itu kan menjadi siklus sepanjang hidupnya dan harus bergantung pada obat-obatan. Nah, ini yang membuat kita melek ya. Jadi teman-teman sekalian, DID, Dissociative Identity Disorders ini adalah sebuah gangguan, masih digolongkan dalam gangguan kepribadian sebenarnya. Kalau kita mengacu kepada DSM-5 dan PPDGJ yang banyak dipakai oleh psikiater dan psikolog sedunia ini gitu. Jadi apakah ini bisa diobati? Dokter Yu sudah memberikan pencerahan buat kita. Prognosanya positif untuk bisa kembali dalam artian. Betul ya, Dok ya? Untuk bisa kembali, bisa sehat kembali. Walaupun bicara soal realita, kita masih bicara begitu kan, Dok? Oke. Baik. Nah, ini tadi sudah banyak yang nanya, sudah saya coba rangkum pertanyaannya teman-teman sekalian, dan pastinya saya selalu berharap, Dok, saya selalu pesan bolak-balik ini selalu mental check up gitu ya, Dok ya. Karena di ID juga baru ketahuan ketika orang mental check up gitu. Kalau ngomong biasa nggak ketahuan, Dok, dia di ID. Ketika nggak kelihatan, bener. Nah, ketika itu didiagnosis melalui sebuah alat ukur, baru ketahuan bahwa ada kecenderungan mengalami DID. Jangan khawatir teman-teman, pengobatannya bisa dilakukan dan Dokter Yu sudah bisa melakukan hal itu. Jadi terbuka peluangnya gitu ya, Dok ya. Oke. Saya lihat dulu kesimpulan kita untuk malam hari ini karena waktu juga. Ya. Ada operasi lagi, Dok, setelah ini, Dok, kira-kira? Ya, pekerjaannya memang itu. Oh, ya. Bajunya udah menuju meja operasi gitu ya. Oke. Iya, jadi teman-teman sekalian bahwa memang kita bicarakan hari ini
Dissociative identity disorder akan mengenai 3 aspek: identitas seseorang, memori seseorang, dan kesadaran seseorang. Ya. Kembali lagi bahwa memori ini bicara tentang bagaimana proses kerja dari amigdala, hipokampus, korteks, dan semua bagian yang ada di otak, begitu ya dok? Dan Ya, itu akan membuat sebuah proses yang tidak akan bisa menetap, jadi akan mungkin berubah-ubah di setiap waktu. Dan dalam konteks ini di ID sendiri akan mengenai terutama untuk memori episodik. Itu menarik sekali ya. Jadi momentum-momentum yang akan bisa ngacak, ngacau, itu istilahnya mungkin yang sederhana, sehingga membuat seseorang tidak bisa recall sebagaimana seharusnya dan memahami kondisinya secara realita, secara realistis, kira-kira begitu. Kembali lagi bahwa hal ini bukan hal yang tidak mungkin disembuhkan. Dokter Yu sudah mengatakan prognosanya positif untuk bisa dibantu, dan mari datang ke profesional untuk bisa memberikan pertolongan kepada teman-teman, saudara kita, kolega kita yang mengalami DID. Oke, Dokter Yu, terima kasih banyak. Ilmunya saya nambah lagi gitu ya, ilmunya. Dan jangan tetap bisa bersedia untuk dikontak untuk berbagi dengan karena senang hati. Itu saya senang kalau Dokter Yu itu kayaknya cling langsung gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak buat malam hari ini. Bicara tentang sains, akan ketemu lagi untuk berikutnya, dan kita akan undang Dokter Yu untuk topik-topik yang menarik. Kalau kepengen topik tertentu bisa kita kontak-kontakan ya. Dokter Yu, matur nuwun sangat buat waktunya. Sama-sama. Sehat-sehat dan selamat menjalankan tugas berikutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian. Selamat malam. Sampai bertemu kembali. Matur nuwun ya, Dok. Sama-sama, Mbak. Masih.